wabil Islam dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Dok. Ya, oke, ya. Baik, semuanya. Selamat sore ya. Oke, kita akan mulai materi ya. Maaf tadi agak harus saya kemarin saya harusnya eh, mengisi, tapi karena ada mengajar ACLS, jadi saya undur hari ini ya. Oke, jadi problemnya yang akan dibahas yaitu tentang masalah tumor payudara ya. Oke, jadi teman-teman adik-adik semua, kalau ada yang mau ditanya ya langsung aja ya, kalian bertanya ya, atau Anda boleh share di tanya jawab ya. Baik ya, jadi tentang tumor payudara. Nah, tentu saja tumor payudara ini termasuk, kalau kita di klinis bedah ya, itu termasuk salah satu kasus yang cukup tinggi ya, gitu. Jadi orang datang ke rumah sakit ya, dirujuk dari puskesmas ya untuk tindakan penanganan mengenai tumor payudara. Nah, jadi teman-teman yang nanti akan bekerja di puskesmas, di rumah sakit ya, tentu saja harus dibekali ya tentang masalah tumor payudara ini ya. Oke, jadi sebelum ke masalahnya, saya akan ingatkan kembali ya anatominya. Nah, jadi kalau kita lihat ya anatomi pada payudara ya, maka eh, kalau kita lihat dari anterior ya, maka batasan-batasan ini yang nanti akan kita bilang sebagai payudara ya. Nah, jadi tentu saja sebenarnya pada wanita laki-laki ada ya, payudara pada laki-laki ada tapi tidak berkembang ya. Nah, nanti kalau dia menjadi berkembang ada kelainannya tuh ya. Jadi pada wanita ya. Jadi pada wanita batasan-batasannya sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, superiornya ini di sini ada klavikula ya. Jadi payudara itu bisa kelainannya bisa sampai sini ya. Nah, jadi ini superior sampai di atas itu sampai klavikula, kemudian di medial itu sampai manubrium ya, atau sternal line kita ingat ya. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ya, nanti mulai dari oblikus ya, eksternal ya. Kemudian di samping ini ada batas dari 100 anterior ya. Nah, jadi ini adalah tempat di mana kelenjar payudara itu hinggap ya. Nah, selain masalah ini juga harus dipikirkan bahwa manusia kita pada yang wanita ya. Jadi manusia itu kita masuk dalam ordo itu mamalia. Nah, dalam mamalia maaf, kalau suara saya kedengaran cukup? Jelas, Dok. Oke, ya. Baik ya, jadi ordo mamalia ya. Nah, jadi kalau mamalia itu ada yang namanya milk line ya. Jadi ingat bahwa milk line adalah tempat atau garis di mana sepanjang garis itu akan muncul kelenjar payudara ya. Nah, jadi pada manusia ya, kita akan berbeda sama misalkan kucing atau sapi misalkan ya. Tapi yang kita sebut sebagai milk line itu tetap, yaitu di mana garis munculnya di situ tempat muncul kelenjar payudara ya. Jadi kalau milk line itu dari ini ya, dari tip atau tail dari pectoralis ya. Kemudian dia akan berjalan ke tengah dan nanti garisnya akan bertemu di daerah pubis ya. Nah, jadi kalau pada manusia memang adanya di sini, di dada ya, kanan kiri. Pada tadi kalau kita lihat hewan yang lain, yang mamalia lain kayak kucing, kemudian sapi ya, mereka adanya di daerah perut ya, dan payudaranya ada 6 ya. Nah, kita hanya 2 ya, yang resmi ya, yang resmi. Tapi ada kelainan nanti di mana ada kelenjar payudara tambahan. Nah, pada wanita terutama ya.
Karena pada pria kan kelenjarnya tidak apa terbentuk ya gitu ya, atau tidak aktif ya. Nah, tapi pada wanita kelenjarnya dapat terbentuk kelenjar payudara tambahan. Nah, biasanya nanti munculnya tetap pada garis milk line itu ya. Oke, nah jadi ini dari depan ya, kemudian dari samping kalau kita putus ya, kita lihat. Nah, jadi ini kelenjar payudara itu adanya sebenarnya di sini ya, dan dia adanya berkelompok ya, kelenjar ini ya. Nah, jadi di atas itu ada jaringan apa lemak ya. Nah, kemudian ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah limfe ya. Dan jaringan yang atau ligamentum yang menggantung atau sebagai pengikat kelenjar payudara adalah ligamentum Cooper namanya. Jadi nanti kalau Anda cari ya ada ligamentum Cooper. Nah, jadi ligamentum ini yang kemudian dia berjalan dari puting susu ya ke arah dinding dada ya, ke arah otot dinding dada. Nah, jadi ini yang nanti kemudian akan menggantung kelenjar payudara atau kelenjar mama ya. Oke. Nah, jadi anatomi ini nanti akan menjadi kalau ada terganggu ya, dia akan menimbulkan bentukan payudara yang tidak normal ya. Nah, itu yang nanti supaya nanti bisa kita lihat dalam pemeriksaan fisik ya. Nah, kemudian selain kelenjar payudara, yang harus kita pentingkan sini juga ada kelenjar getah bening. Jadi aliran dari kelenjar getah bening. Nah, jadi aliran kelenjar getah bening ini merupakan station, ya, merupakan station dari penyebaran pada pasien pada kasus-kasus yang ganas, ya. Nah, jadi pada kelenjar getah bening nanti dia akan menyebar, ya. Biasanya mulai awal nanti adalah di daerah aksila, ya, jadi daerah ketiak. Nah, itu di mana kelenjar getah beningnya berkumpul di situ. Jadi kalau kita ingat station namanya berarti ingat aja stasiun kereta ya. Jadi stasiun kereta itu dia dari sini dari payudara dia akan berkumpul dulu di sekitar kelenjar di aksila baru kemudian dia menyebar ke tempat lain. Ya, jadi biasanya nanti menyebarnya ke aksila, kemudian ke infraklavikula dan supraklavikula. Jadi pada pemeriksaan nanti ini jangan lupa harus kita periksa ya. Oke, yang lain pembesaran yang penyebaran yang menggunakan yang melalui pembuluh darah juga ada ya. Nah, jadi ini yang nanti penting kita ketahui ya. Jadi nanti Anda baca kembali ya supaya nanti pada saat ujian Anda bisa menjawab ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara sebagai tumor mame ya. Nah, jadi ini bahasa Latin ini sekarang agak rancu karena sekarang kita memasukkan diagnosis berdasarkan coding ya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini teman-teman yang nanti juga harus berlatih ya. Kalau saya dulu waktu kuliah mau pakainya kan bahasa bahasa Latin ya. Nah, tapi teman-teman nanti diagnosis menggunakan pakai bahasa Inggris karena nanti untuk mengisi codingnya ya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita sebut tumor mame dengan tumor mame itu artinya kalau mame itu apa namanya ya. Jadi artinya kalau kita bilang tumor mamae berarti dia dua kelenjar payudara yaitu kanan dan kiri ya. Tapi kalau kemudian kita bilang sebagai tumor mama ya, maka harus diteruskan ya. Jadi misalkan Anda menuliskan tumor mama dextra, tumor mama sinistra. Nah, tapi kalau Anda ingin menggambarkan kedua payudara, maka Anda cukup sebagai tumor mame. Artinya di kanan dan kiri ada gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa tumor ya. Nah, kalau kita mahasiswa kedokteran ya, dokter kita sebut tumor itu artinya pembesaran. Ya, ada benjolan. Ya, nah, tapi kalau pada orang awam dibilang tumor itu langsung asosiasinya dia kepada suatu keganasan. Ya, nah jadi pada saat nanti teman-teman sudah mulai melakukan anamnesis ya atau memberikan ditanya ya, maka hati-hati untuk mengucapkan ya. Kalau memang Anda belum yakin lebih baik Anda bilang
benjolan saja pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau Anda mengisi status baru kita gunakan tumor mama, ya, kanan atau yang kiri, atau tumor mame, ya, gitu. Nah, jadi kalau kita golongkan sebenarnya, ya, yang pertama adalah benjolan yang non neoplasma, non neoplastik. Jadi sebenarnya ini bukan apa ya, neoplasma kita sebutnya. Tapi kalau kita mau menjelaskan ke orang awam, ya ini bukan tumor, gitu, ya. Jadi apa saja yang bisa muncul pada payudara yang bukan tumor, ya. Jadi yang pertama adalah kita kelainan-kelainan kita sebut nanti fibrokistik, ya. Kemudian ada mama aberrans atau aksesorius, ya. Ini yang kita tadi saya bilang sebagai tambahan, kelenjar payudara tambahan, ya. Kemudian benjolan akibat galaktokel, di mana kelenjar setelah menyusui, ya, ada kelenjar payudara yang kemudian tidak mengalir produksi ASI-nya. Nah, ini yang kemudian akan tertampung, ya, dia akan membentuk benjolan. Nah, tertampung, kemudian terus selagi dia belum pecah, ya, ini kita ASI-nya itu akan kita raba sebagai benjolan, ya. Jadi ini kita sebut sebagai galaktokel. Jadi artinya dalam anamnesis Anda harus tanya seorang wanita, dia sudah pernah hamil apa belum, sudah pernah melahirkan apa belum, menyusui apa belum, ya. Oke, karena misalkan dia sudah pernah hamil, tapi payudara yang kanannya tidak pernah dibuat untuk menyusui, karena misalkan oh yang kanannya itu nggak keluar dok, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada benjolan di situ, Anda juga harus memikirkan ada kemungkinan itu adalah suatu galaktokel, ya. Kemudian juga benjolan yang bisa kita raba di payudara itu adalah scar tissue, ya. Jadi misalkan pasiennya pernah dilakukan operasi di daerah payudara, ya, misalkan akibat dari operasi pengangkatan benjolan, ya, atau riwayat infeksi misalkan, ya. Nah, itu juga scar tissue itu bisa waktu kita raba, dia bisa teraba apa namanya? Berbenjol, ya, gitu. Dan terakhir inflamasi yang pada saat misalkan pada mastitis, ya, jadi infeksi pada jaringan payudara, ya, ini juga bisa kita raba sebagai benjolan. Nah, itu yang kita beberapa yang kita sebut sebagai non neoplastik, ya, jadi bukan suatu tumor atau neoplasma. Nah, kemudian kalau yang kita sebut sebagai neoplasma, tentu kalau suatu tumor, ya, berarti dia bisa jinak, bisa ganas, ya. Nah, yang paling sering memang yang jinak itu nanti adalah fibroadenoma, ya. Jadi jenisnya fibroadenoma. Yang kedua yang cukup banyak, cukup tidak banyak, ya, tapi cukup membuat perhatian adalah filoides, ya. Karena filoides ini dia merupakan neoplasma yang moderate atau borderline, ya. Dia bisa menjadi jinak tapi bisa juga menjadi ganas, ya, yang filoides ini. Nah, sedangkan yang kedua tadi benign, nah, baru kita bilang sebagai malignant, ya, atau ganas kita bilang, ya, cancer. Nah, jadi kalau saya biasanya menjelaskan tentang tumor ini ke pasien, ya, maka kadang-kadang orang dia akan nanya, dok, ini ganas apa enggak, gitu, ya. Nah, jadi tentu saja pemeriksaan keganasan atau tidak, ya, atau ini jangan-jangan non neoplastik, ya, itu hanya bisa kita pegang dari hasil patologi anatomi, ya. Artinya dilihat di bawah mikroskop selnya dia yang mana masuknya, ya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita bilang bahwa oh enggak, ini enggak ganas, gitu, ya, ini jinak. Ternyata nanti hasil PA-nya ganas. Nah, Anda lagi dengan RUU yang baru itu, ya, Anda bisa disalahkan nanti, ya. Kalau udah disalahkan bisa dituntut nanti, ya. Jadi hati-hati untuk menjelaskan ini, ya. Jadi saya lebih senang menjelaskannya dengan bahasa awam. Jadi kalau yang jinak, ya, itu anggap sebagai anak nakal, ya, anak nakal, tapi dia bandelnya cuma di rumahnya di rumah dia sendiri, ya. Jadi artinya yang jinak itu adalah selnya dia nakal, jadi dia bertumbuhnya lebih cepat, ya, berbelah dirinya lebih cepat daripada yang normal, tapi dia tidak punya kemampuan untuk keluar dari kapsulnya, ya.
Nah, itu kita bilang jinak. Nanti ada beberapa tanda-tanda bahwa ini arahnya jinak nih, ya. Nah, kemudian kalau yang malignant atau ganas ya, atau cancer yang kita sebut ya, itu nakal. Nah, selain nakal, hobinya loncat ya. Jadi selain nakal, hobinya keluar dia. Selnya akan keluar dari dalam itu, akan menembus dinding dari kapsulnya ya. Nah, kalau keluar dia main di tetangga ya, dia ngerusuh di situ. Ya, jadi bandel di situ. Nah, atau dia keluar ke jalan gitu ya, loncat pagar ke jalan, kemudian ikut angkot. Nah, angkotnya atau dia ikut taksi atau bis atau angkot gitu ya. Nah, dia angkotnya nanti berhenti di mana? Kalau dia berhenti di pasar, dia ngerusuh di pasar. Kalau berhenti di eh, apa stasiun ya atau terminal, ya dia ngerusuh di terminal. Jadi perbedaannya antara yang benign dengan yang malignant yaitu adalah yang malignant ini bisa dia keluar dari selnya atau keluar dari kapsulnya ya. Nah, jadi kita dan tidak perlu menunggu jumlah atau ukurannya berapa ya. Makanya kalau yang sudah nanti hasil PA-nya malignant ya, maka ada treatment lanjutannya. Ya, jadi kalau yang tadi yang benign, oke, benjolannya aja kita angkat, udah masalahnya beres. Ya, tapi kalau yang malignant, maka nanti ada treatment tambahnya yaitu pemberian kemoterapi. Ya. Nah, jadi itu yang kira-kiranya ya. Jadi berbeda antara yang benign dengan malignant. Ya. Nah, jadi ini yang penting buat teman-teman untuk menjelaskan ke orang awam terutama ya, orang awam bahwa oh ini loh gitu ya. Ini yang jadi di benjolan di payudara tuh bisa dia bukan suatu tumor, dia bisa suatu tumor, kalau tumor bisa yang jinak, bisa yang ganas. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ya yang muncul dari benjolan di payudara. Nah, tahunya dari mana? Tahunya pemastiannya adalah nanti dengan biopsi ya. Jadi artinya dilihat benjolannya di bawah mikroskop ya, atau melalui laboratorium patologi anatomi. Nah, hasil dari laboratorium anatomi tersebut yang nanti akan kita pegang untuk berikutnya, tata laksana berikutnya ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita kapan sih akan muncul benjolan-benjolan di payudara ya. Nah, jadi ini salah satu simptom atau tandanya dan faktor risiko terutama ya. Nah, yang pertama benjolan tadi ya, terus bagaimana pertumbuhannya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang suatu neoplastik ya atau neoplasma, maka jenis-jenis pertumbuhannya ada karakternya ya. Jadi kalau misalkan justru dia tidak nyeri ya, justru dia tidak nyeri. Nah, kalau sudah ada nyeri biasanya itu adalah suatu atau ada keluhan atau tanda-tanda lain ya, atau kerusakan pada daerah jaringan sekitarnya. Nah, itu berarti tadi kemungkinan ini adalah suatu keganasan ya. Jadi yang pertama waktu kita raba biasanya dia benjolan ya, ada benjolan. Kemudian pertumbuhannya bagaimana? Jadi pertumbuhannya itu eksponensial atau gradual. Ya, jadi eksponensial maksudnya dia bertumbuh ya sesuai dengan pertumbuhan payudaranya misalkan. Jadi kalau awalnya kecil, kemudian lama-lama besar, 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 besar gitu ya. Nah, jadi mengikuti pertumbuhan ukuran payudaranya. Nah, itu kemungkinan bukan suatu keganasan ya. Jadi kalau yang gradual ya, tapi kalau yang eksponensial ya, nah eksponensial itu kalau misalkan dia tumbuhnya cepat. Cepatnya dalam arti kata gini. Jadi kalau kita buat grafiknya itu akan tumbuhnya tidak lurus gitu ya. Tidak lurus, tapi grafiknya red tiba-tiba naik. Nah, jadi juga yang nanti harus kita tanya dalam anamnesis adalah kapan terakhir dia tahu ada benjolan itu. Ya, kadang-kadang ke dokter tuh kalau sudah lama ya gitu takut ya, karena takut operasi jadi dia diem-diem aja. Tapi kalau begitu udah gede atau sudah ada keluhan baru dia datang ke dokter. Nah, jadi Anda juga harus tanya, ini dari ukurannya dari segi mana sampai sekarang itu berapa lama? Ya, jadi kalau misalkan dia gradual ya dari
kecil segitu, tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar, mengikuti pertumbuhan ukuran payudaranya. Ya, itu biasanya arahnya ke arah yang jinak, ya gitu. Tetap, tapi kita hasil yang memastikan itu jinak atau ganas adalah dari laboratorium patologi anatomi, ya. Nah, jadi yang pertama pertumbuhan, ya. Yang kedua ada nyeri enggak, ya. Nah, ini nanti terutama nyerinya bagaimana, ya. Nah, kalau yang nyerinya mengikuti siklus haid, ya, jadi kan pada siklus haid biasanya benjolannya itu berhubungan dengan aktivitas estrogen, ya. Nah, jadi kan kalau Anda teman yang wanita ya, bukan yang laki-laki, yang wanita kan kalau mau dapat mau dapat haid, ya biasanya apa yang dirasa? Pertama ya, payudaranya terasa penuh ya. Kemudian eh, membesar. Nah, baru tuh ya ada nyeri segala macam. Nah, jadi itu sebenarnya kondisi di mana estrogennya pada siklus itu dia sampai ke puncaknya. Jadi kadar maksimalnya ya. Jadi estrogen itu dia tugasnya adalah menyiapkan tubuh ya. Jadi misalkan karena tadi ya, pertama estrogen turun setelah kalau kalian haid ya, begitu selesai haid itu adalah kondisi di mana estrogen dilepaskan. Ya, jadi tinggi terus tiba-tiba turun. Nah, setelah estrogen nanti yang muncul adalah progesteron ya. Nah, jadi siklus haidnya progesteronnya naik. Nah, progesteron itu tidak tidak lama ya, dalam 1 bulan itu progesteron paling cuma 2 sampai 3 hari, kecuali dalam kondisi kehamilan ya. Nah, jadi yang terjadi pada saat kondisi kehamilan progesteron itu menjaga kehamilan ya selama 9 bulan itu tadi ya. Jadi nanti melahirkan adalah kondisi di mana progesteronnya turun. Makanya muncul tuh mules segala macam ya. Nah, tapi yang menyiapkan tubuh untuk pembuahan adalah estrogen. Ya, jadi estrogen akan muncul ya pelan-pelan nanti puncaknya kadar estrogen yang meningkat itu adalah di mana sel telur dilepaskan. Ya. Nah, jadi sel telur dilepaskan. Nah, kalau tidak ada pembuahan, ya, maka yang terjadi adalah tadi payudara yang bengkak dia akan kembali normal, ya. Kemudian eh, dinding rahim yang tadinya menebal disiapkan, ya, oleh estrogen untuk menerima janin, maka dia akan lepas dan kemudian karena dinding rahimnya lepas, maka kemudian muncul darah haid, ya. Jadi itu review saja ya. Nah, jadi teman-teman ini penting, proses penting ini terutama pada wanita ya. Nah, jadi penyebab muncul benjolan segala macam itu ada di situ ya. Nah, jadi pertama ya dari faktor risikonya ya. Faktor risikonya yaitu ada ya. Jadi alkohol, kemudian kurang istirahat, ya, penggunaan kontrasepsi, ya, dan keturunan. Nah, pada wanita, ya, jadi kanker payudara itu diturunkan secara genetik. Jadi kalau seorang ibu dia didiagnosis mengalami kanker, ya, maka putrinya, nah, jadi diturunkan sama level 1, yaitu anak wanitanya, ya, maka putrinya akan resikonya menjadi lebih 50% ya untuk kena cancer ya. Tapi kembali lagi ya, jadi kadang-kadang kansernya belum tentu payudara lagi ya, tapi bisa yang lain. Hanya pada yang benar-benar tipe kanker yang tertentu memang akan dia kenanya payudara lagi ya. Jadi itu ya faktor risikonya. Nah, di sini Anda bisa baca ya. Jadi alkohol, kemudian eksposur kepada karsinogenik, yaitu yang kalau di kita karsinogenik yang paling banyak apa? Ada yang tahu kali? Karsinogenik yang paling banyak di Indonesia deh.
Ada yang tahu? Boleh? Semuanya diem. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu? Rokok bukan dok? Nah, itu lo tuh ngerokok. Ya, jadi betul karsinogenik yang paling sering terpapar di Indonesia adalah rokok justru. Ya, jadi radiologi segala macam kan jarang ya, tapi di Indonesia rokok. Nah, jadi pada wanita seringkali mengalami tumor. Jadi artinya gini, dia secara genetik ada, ya, tapi genetik itu kan kita selalu diturunkan ya, eh, dominan dan resesif. Nah, jadi kalau sifat bagus itu pasti dominan, pasti keluar. Ya, tapi yang sifat jelek ya, jadi termasuk di sini adalah cancer segala macam, itu munculnya resesif sifatnya. Jadi belum tentu muncul ya, walaupun ada keturunannya. Nah, baru muncul kalau ada faktor pencetusnya. Ya, salah satunya rokok ini. Ya, jadi rokok tentu saja yang merokoknya dan perokok pasifnya. Ya, nah ini yang apa? Ya, saya menghimbau pada teman-teman yang sebagai mahasiswa kedokteran harusnya bisa menunjukkan bahwa perilaku sehatnya itu ditunjukkan. Ya, tapi memang saya nggak bisa apa bilang bahwa lo nggak boleh ngerokok gitu. Ya, karena itu pilihan. Ya kan? Ya, nah jadi salah satunya yang paling sering rokok ya. Nah, kemudian di sini juga ada late menopause ya. Jadi menopause yang lambat atau menopause-nya terlalu cepat. Jadi biasanya Anda nanti harus tanya ya, usia pertama kali haid ya. Nah, kalau dia haidnya rata-rata usianya sekitar 9 sampai 10 tahun ya, mulai pertama kali haid. Ya, nah, tapi kalau misalnya kemudian haidnya sebelum umur 9 tahun sudah haid, artinya dia apa paparan estrogennya berarti lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sehingga kalau paparan estrogennya lebih tinggi, maka risiko untuk muncul benjolan, jadi bukan hanya yang kanker ya, jadi muncul benjolan akan lebih tinggi juga. Ya, oke. Jadi itu ya. Kemudian apa menyusui tadi ya, hamil tadi ya. Jadi kalau dia hamil, nggak pernah hamil, artinya hormonnya kebanyakan estrogen. Kan tadi ya, saya sudah bilang. Jadi kalau hamil yang bertahan adalah hormonnya progesteron. Jadi selama kehamilan 9 bulan itu progesteron, ya, estrogennya ditekan. Nah, sehingga pada anamnesis salah satunya adalah dia menikah apa tidak ya. Kalau menikah dia hamil apa tidak ya. Nah, jadi kalau yang tidak pernah hamil maka dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan benjolan ya. Jadi bukan hanya yang ganas tapi yang jinak misalkan ya. Gitu. Ya, nah jadi ini nah tadi yang serang nyeri ya yang harus Anda tanya adalah dan ukuran nanti berhubungan nggak dengan siklus haid ya karena ada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan siklus haid. Nah, yang khas adalah tandanya ada nyeri dan nyerinya pada saat haid ya. Kemudian setelah haid atau 5 hari 3 sampai 5 hari setelah haid dia akan mengecil sendiri ya benjolannya kemungkinan hilang. Nah, jadi itu ada kelainan-kelainan yang lain ya. Oke, jadi tentang ini ya. Nah, pada pemeriksaan fisik ya. Jadi pada pemeriksaan fisik kalau Anda memeriksa benjolan ya, tentu saja pertama adalah ukuran ya. Ukurannya berapa? Ya. Nah, ukuran ini nanti penting. Jadi Anda harus menghitung dengan jangka sorong gitu ya untuk melihat berapa ukurannya. Ya, karena untuk keganasan nanti ini akan diperhitungkan dalam penentuan stagingnya. Ya. Jadi pertama ukuran. Kemudian konsistensinya. Ya. Jadi ini konsistensinya apa? Kalau cair itu kita bilang kistik. Ya. Jadi kayak meraba balon yang ada airnya, kistik. Nah, kemudian kalau padat, nah seperti kita kalau tanya ke pasiennya, Bu, ini kerabanya kayak apa? Kayak meraba bakso atau meraba kelereng, ya. Jadi kalau bakso itu adalah padat biasa. Nah, kalau kayak meraba kelereng berarti dia keras, ya. Nah, ini ada berbeda, ada apa beberapa interpretasi ya pada konsistensi. Jadi kalau dia cair, ya
atau kistik, maka cenderung itu arahnya ke arah jinak atau yang lain. Jadi non neoplastik ya. Jadi misalnya tadi kayak galaktokel ya, apa infeksi ya, infeksi ada nanahnya, jadi habis melahirkan tuh sering tuh ya. Kemudian infeksi, kemudian ada nanahnya, nah itu juga kerabatnya kistik ya. Nah kemudian permukaannya ya, jadi permukaannya bagaimana? Permukaannya licin kayak Anda meraba bakso ya, atau berbenjol ya, atau kasar. Kasar itu artinya seperti Anda bayangkan seperti Anda meraba durian ya, durian. Kenapa? Karena ingat bahwa yang tadi yang ganas itu berarti selnya akan ke arah luar ya. Nah jadi kayak ada spike, jadi waktu kita raba kok ini permukaannya nggak licin ya gitu. Nah jadi kalau permukaannya licin ya, kemudian padat ya, kemudian batasnya, nah ini juga penting yang Anda harus lihat, batasnya teraba apa tidak. Jadi kalau misalkan ini benjolan, Anda akan raba batasnya keraba nggak nih ya. Tapi kalau dia nggak keraba nih batasnya, jadi bercampur, nah kemungkinan itu ada infiltrasi jaringan keluar tadi ya. Jadi batasnya tidak jelas nih antara jaringan normalnya dengan jaringan yang benjolannya ya. Nah itu juga penting ya. Jadi kemudian mobilisasinya bisa digerakkan nggak ya. Jadi mobile atau terfiksir. Kalau yang jinak cenderung biasanya akan mobile ya, karena dia membenjol tapi nggak nempel kemana-mana. Jadi kalau kita gerakin nih gampang bisa bergerak ya. Nah tapi kalau yang ganas ya arahnya justru terfiksir karena tadi dia ada infiltrasi ke jaringan sekitarnya, dia nempel ya. Nah otomatis, dan ini jaringan yang nempel itu dia infiltrasi ke jaringan sebelahnya ya, ke rumah tetangganya itu ngerusuh ya. Nah sehingga waktu kita gerakan ini keras gitu. Nah itu kita sebut sebagai terfiksir ya. Nah kemudian kelainan pada kulit payudara ya. Nah jadi pada kulit payudara ada beberapa kelainan ya. Yang pertama ini disebabkan oleh infiltrasi jaringan tumornya ke kelenjar getah bening yang ada di kulit tadi ya. Jadi karena ada infiltrasi, maka kelenjar getah beningnya atau saluran getah beningnya tersumbat, maka getah beningnya akan terkumpul di kulit. Nah, sehingga kulitnya kelihatan bengkak gitu. Jadi kalau Anda lihat mungkin warnanya agak kekuningan ya. Nah, jadi kalau bahasa sananya namanya peau d'orange ya. Jadi ini bahasa Prancis ya, peau d'orange atau istilahnya kulit jeruk ya. Nah, jadi ingat ya di rumah Anda lihat kulit jeruk warnanya kuning ya, kemudian ada kayak pori-porinya gitu ya, besar-besar. Nah, itu tanda penebalan dari kulit akibat dari penumpukan atau sumbatan pada kelenjar saluran limfe di kulitnya ya. Nah, itu pada orang. Yang kedua kebiruan. Nah, kalau kebiruan itu biasanya sudah mengenai pembuluh darah ya, infiltrasinya pada daerah pembuluh darah ya, makanya dia jadi biru. Dan biasanya kalau sudah biru kemudian masih berlanjut ke ulkus ya, karena tadi pembuluh darahnya dia terhambat atau tersumbat sehingga jaringannya tidak mendapatkan darah, makanya jadi biru, iskemik, lama-lama jadi ulkus ya. Nah kemudian dumpling dan nipple retracted ini berhubungan dengan tadi ya, ligamentum penggantung dari kelenjar payudara ya, ligamentum Cooper. Nah jadi kalau dia ada massa ya, ada massa, kemudian massanya ini ligamentumnya ya. Nah, massanya menekan ligamentum ya. Nah, sehingga ligamentumnya kemudian kedorong, ketarik gitu ya. Nah, ketarik kalau itu di daerah kulit ya, atau di daerah sekitar bukan putingnya, bukan nipple, maka kemudian akan ketarik ini akan menimbulkan lekukan atau dumpling ya. Kalau kita bilang pipi itu kan ada lesung pipi ya. Nah, kalau ini pada payudara yaitu ya lekukan atau lesung dari kulit di payudaranya ya. Itu menunjukkan bahwa jaringan ikatnya atau ligamentumnya itu kedorong ya, ketarik ya, karena kedorong dia maka dia akan ketarik ya, dia menarik ke bawah. Begitupun dengan nipple ya, kalau biasanya
masanya itu di daerah sentral ya, atau di tengah, nah itu akan justru menarik nipple-nya. Nah, jadi kalau kelihatan ada ada apa kulitnya kuning ya kayak kulit jeruk ya, kemudian ada dumpling, nipple-nya retracted ya, masanya apa namanya terfiksir dan teraba keras ya konsistensinya. Jadi keras itu karena biasanya pada eh, tumor payudara yang apa ganas, nah biasanya terdapat deposit eh, kalsium ya, makanya waktu kita raba dari luar tuh keras. Nah, jadi kalau ini pasien bilang iya dok kayak kelereng ya, jadi keras tuh kayak kayak apa meraba kayu besi ya, kelereng gitu ya. Nah, berarti itu biasanya kita sudah mulai curiga bahwa itu masaknya atau benjolannya adalah keganasan ya gitu. Tapi tetap kita tidak boleh untuk melihat atau menyebutkan bahwa itu oh ini ganas Bu, nggak boleh ya. Atau kita boleh oh ini jinak kok Bu gitu ya, nggak boleh, itu pamali ya. Jadi bukan apa-apa kalau kemudian nanti apa yang kita omongkan itu salah ya. Jadi kita baru bisa bilang bahwa ini suatu keganasan, ini suatu yang jinak setelah ada hasil patologi anatomi. Ya, jadi ingat lagi, jangan sekali-kali kita menyebutkan bahwa benjolannya itu suatu yang ganas atau yang tidak kalau belum ada hasil patologi anatomi. Tapi Anda boleh saja melakukan apa namanya kecurigaan, ya. Ya kita bisa bilang bahwa ya Bu, ini dari pemeriksaan fisik ya, maka memang arahnya kita duga ya, kita duga arahnya ke arah keganasan ya, karena ini nih alasannya Anda sudah sebutkan tadi ya. Jadi ada keras, terfiksir, batasnya tidak jelas ya, kemudian apa ada kelainan di kulit tadi ya gitu. Nah, jadi itu yang kita curiga bahwa ini arahnya ke arah keganasan. Tapi kita selalu tambahkan sarannya adalah kita angkat benjolannya ya. Nah, jadi biasanya memang orang Indonesia nggak suka dioperasi ya, karena tadi takutnya terbukti dari hasil PA-nya itu kemudian itu suatu keganasan ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk menjelaskan itu adalah memang kalau itu suatu keganasan mau kita apa-apain ya itu keganasan gitu. Jadi akan lebih baik Ibu itu mengetahui bahwa ini adalah suatu keganasan dalam ukuran yang masih kecil ya. Nah, jadi kalau ukuran masih kecil otomatis kenapa dok harus dioperasi? Karena nanti kalaupun misalkan itu suatu keganasan maka kita kasih tahu bahwa salah satu yang survive itu yang ukurannya kecil. Ya, yang survive. Karena tadi dosis obat kemonya tidak terlalu besar yang kita berikan. Ya, jadi itu lebih pasiennya lebih nyaman ya dibanding yang gede gambreng gitu ya. Jadi kemonya harus pakai yang dosisnya besar ya, dan itu akan menyebabkan karena obat kemo itu adalah obat paling keras sedunia ya gitu. Jadi saya kalau dulu saya jelasin, jadi kalau di kemo itu kayak di bom atom Bu, gitu ya. Jadi sel yang normal sama yang sel tumornya kena semua, ya. Nah tapi sekarang udah nggak pakai bom atom lagi, ya. Sekarang sudah pakai bom pintar, ya. Jadi dengan presisi pakai laser gitu, kayak kalau di senjata gitu ya. Nah tapi sekarang ada pemeriksaan-pemeriksaan di mana nanti akan dilihat reseptornya yang mana segala macam. Ya, jadi pengobatan kemoterapi sudah nggak seperti 10 tahun yang lalu ya. Nggak ada tuh ya, diingatkan juga ya, tidak ada itu yang kayak di sinetron-sinetron ya, yang dibilang bahwa Pak Bu ini usianya tinggal 2 bulan lagi, nggak ada pada payudara ya. Jadi nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ingatkan bahwa kalau kita memiliki atau menemukan benjolan di payudara, sebisa mungkin langsung kita lakukan biopsi ya untuk mengetahui itu apa ya. Jadi kalau kecil ya kita saya tanya segala macam tindakannya tidak perlu apa besar ya. Jadi cukup kecil. Nah, sehingga secara kosmetik masih lebih baik ukurannya. Tapi kalau ukurannya sudah
6 cm ya gitu, otomatis waktu kita tutup nanti akan muncul lesung itu tadi ya, akibat dari jaringan yang kosong kita jahit gitu ya. Nah, jadi ini pemeriksaan fisiknya ya gitu. Jadi nanti teman-teman pemeriksaan fisiknya tadi cari benjolannya, kemudian nipelnya tertarik apa tidak, ada dimpling apa tidak, ada dripping tuh dari nipelnya keluar cairan apa tidak ya, ada kemerahan atau tadi biru ya, dan ada kelainan dari kulit apa tidak. Nah, ini pemeriksaan simptom yang bisa kita lakukan ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi terutama teman-teman yang wanita ya, Anda harus lebih mengerti masalah payudara dibandingkan yang pria gitu. Jangan pria yang lebih tahu ya. Jadi Anda harus lebih mengerti supaya Anda juga bisa menjaga diri Anda ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tadi selain pemeriksaan fisik ya, jadi pemeriksaan fisik kita bisa menduga ya kalau Anda memeriksa fisik dengan benar ya. Jadi misalkan Anda nanti di puskesmas segala macam, nah dengan pemeriksaan fisik tadi yang benar ya, jadi pertama ukuran, kemudian konsistensi ya, permukaannya licin apa tidak ya, kemudian batasnya tegas atau tercampur ya, ada nyeri atau tidak ya gitu. Nah, nah jadi dengan 5 hal ini kan sebenarnya kalian sudah bisa menduga ya gitu, sudah bisa menduga, tapi tetap hasil akhirnya adalah dengan pemeriksaan patologi anatomi ya. Nah, yang pemeriksaan tambahan yang lain ya, pertama yang paling dulu adalah ultrasound ya. Jadi USG pada pemeriksaan payudara adalah sebagai pemeriksaan screening ya. Jadi semua pasien dengan benjolan payudara Anda bisa periksa dengan USG. Ya. Nah, jadi di USG pun ini bisa pemeriksaan tambahan atau radiologi juga bisa menambahkan ya kepastian. Maksudnya gini. Jadi kalau ada benjolan, nah seperti ini ya. Kalau Anda lihat nih, ya ini lihat tepinya. Nah, dengan USG bisa kelihatan nih tepinya. Oh, ini tepinya licin nih, ya, nggak ada benjolan-benjolan begitu, ya. Jadi ini tepinya licin. Kemungkinan ini suatu benign, ya, yang jinak, ya. Makanya namanya fibroadenoma. Tapi tetap tidak boleh kita bilang, Bu, ini PAM nih, ya. Dokter radiologi sekalipun tidak boleh menyebutkan itu. Karena tetap itu diagnosis dari patologi anatomi. Ya. Jadi paling kita bisa bilang, Bu, ini dari pemeriksaan fisik sama pemeriksaan radiologi, memang arahnya sih ke arah jinak. Gitu. Nah, kalau arahnya kan kita tidak menentukan bahwa 100% akan jinak ya. Jadi gitu. Nah, itu yang penting ya. Jadi waktu kita memberitahukan pasien bahwa ini kemungkinan ya, walaupun kita sudah menggunakan pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan lainnya yaitu mamografi. Nah, mamografi ini pemeriksaannya tidak nyaman ya, karena payudaranya harus digencet gitu ya, digencet kanan dan kiri. Jadi digencet di vertikal dan digencet di horizontal ya. Nah, sehingga mamografi ini tidak kita gunakan untuk screening secara umum ya, kecuali kita melakukan screening untuk kelompok umur di mana tumor ganas payudara itu banyak ya, jadi di atas 40 tahun biasanya ya yang kita gunakan. Tapi kalau masih muda ya, masih perawan apalagi ya, itu belum nikah maksudnya ya, jadi kita bisa gunakan dengan ultrasound ya. Nah, jadi kalau kita lihat tetap sama ya. Jadi tanda-tandanya kita lihat ini, batasnya tegas, berarti dia kemungkinan atau permukaannya licin ya. Nah, berarti kemungkinan jinak nih ya. Jadi kita nggak langsung bilang bahwa ini fibroadenoma. Kita sebut jinak aja ya. Nah, sedangkan pada mamografi, nah mamografi juga sama ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi batasannya, kemudian kemungkinan dia ada keganasan ya gitu. Nah, dari mamografi ini bisa berbicara lebih lengkap sebenarnya ya. Tapi tetap kita tidak bisa bilang bahwa walaupun tanda di mamografinya jelas bahwa ini jinak, ini
ganas nih Pak gitu ya. Nggak bisa. Jadi tetap kita dokter bedahnya pun dia akan bilang bahwa ya ini kemungkinannya Pak gitu. Nanti kita biopsi sambil kita lihat hasilnya. Ya, jadi tetap hasil akhir apa namanya biopsinya itu ya itu yang nanti harus kita bicarakan ya. Nah, ini yang non invasif ya. Nah, yang invasif tentu saja yang nanti dengan cara operasi, dengan cara apa biopsi gitu ya, itu yang invasif ya. Baik, yang pertama kelompok yang non neoplasma ya. Yang pertama ada yang namanya fibrokistic disease ya atau apa? Ingat aja fibro berarti ada jaringan ikat ya. Kistik ada kista di situ. Disease. Nah, jadi jaringan kista di jaringan ikat gitu ya. Nah, jadi biasanya ini munculnya akibat atau yang nanti di USG nanti kelihatan sebagai kista ya. Jadi isinya cairan. Nah, ini muncul dari aktivitas estrogen tadi berlebihan ya. Jadi karena estrogennya berlebihan, maka tadi kan pada saat dia mau haid di mana payudara disiapkan untuk menerima apabila ada apa kehamilan ya, maka pada saat mau haid itu Anda merasa bahwa payudaranya bengkak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bengkaknya itu akibat dari sel payudaranya atau sel dari kelenjar payudaranya itu dia akan menyerap air ya. Jadi selnya akan menyerap air ya masuk. Nah, sehingga selnya akan membesar ya, udem selnya. Ya, nah, otomatis karena udem maka kapsulnya teregang itu menyebabkan nyeri. Makanya waktu kalian apa mau haid tuh biasanya payudaranya nggak nyaman ya, bisa nyeri, bisa apa gitu ya. Nah, kemudian pada saat setelah haid ya, di mana estrogennya turun, maka air yang ada di dalam akan keluar lagi ya. Nah, ini yang terjadi adalah si kistanya ya, si kistanya dia akan dibungkus atau kulit penutup dari selnya itu akan menjadi tebal. Makanya namanya fibros kistik ya, fibros adalah jaringan ikat dan jaringan apa berisi cairan ya, kistik. Nah, jadi ini biasanya aktivitas estrogen yang terlalu tinggi ya. Nah, biasanya keluhannya haidnya bisa dalam sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu ya. Itu menunjukkan aktivitas estrogennya terlalu tinggi ya. Kemudian benjolannya akan membesar, ada nyeri, tapi kemudian pada saat setelah haid benjolannya kempes ya gitu. Nah, jadi ini yang kita sebut fibrokistic disease ya. Harus operasi tindakannya? Ya, tapi kalau sudah menimbulkan keluhan, tadi misalkan, ini udah nyeri banget nih ya, setiap kali haid nyeri, bahkan menjalar. Nah, kalau udah kayak gitu ya, berarti kita siapkan untuk kita angkat statistiknya ya, sambil kita kirim satu ke laboratorium ya. Oke, ini untuk yang fibrokistik ya. Nah, yang kemudian adalah tumor payudara tadi ya, tentang yang benign. Nah, paling sering sih yang fibroadenoma ini tadi ya. Jadi dia biasanya muncul ya. Nah, fibroadenoma nih muncul akibat tadi aktivitas estrogen juga ya. Nah, jadi gini. Jadi salah satu 12 langkah pencegahan tumor payudara ya. Langkah terakhir itu adalah kelola stres ya. Kelola stres. Nah, jadi Isi dok, dok, maaf ya, suara tidak masuk dok. Tadi barusan tidak masuk suaranya. udah masuk? Sudah dok. Ya ya. Oke, oke. Ya, jadi sampai mana tadi? Itu ya, yang apa munculnya tumor payudara ini karena aktivitas estrogen. Nah, aktivitas estrogennya begini. Jadi salah satu yang paling sering menyebabkan aktivitas estrogennya meningkat adalah
Anda kecapean atau tubuhnya stres. Nah, sehingga kalau tubuhnya stres, maka ya istirahat kurang, ya makan kurang gitu ya, nggak beraturan istirahatnya. Nah, pada usia-usia kalian nih, hati-hati ya, kalau nanti kalian sudah mulai ada tugas akhir tuh, mau skripsi segala macam ya, kerjaan-kerjaan yang apa namanya, yang ada timeline-nya gitu ya, jadi Anda dikejar, dikebut, nah sehingga istirahat Anda kurang. Nah, kalau kayak gitu, yang terjadi adalah tubuhnya mengalami stres. Kalau tubuhnya mengalami stres, maka tubuhnya butuh energi tinggi. Nah, sehingga yang terjadi adalah tubuh Anda akan melakukan sumber energinya, cadangan energi Anda akan dipecah. Ya, nah cadangan energi Anda ada di mana? Ada di lemak bawah kulit dan di hati ya, di gliserolnya ya. Nah, jadi itu asam lemaknya akan dipecah. Nah, apa yang terjadi? Asam lemak akan dipecah, maka akan muncul kortikosteroid. Nah, sedangkan hormon estrogen adalah hormon yang sifatnya kortikosteroid. Nah, jadi kalau asam lemaknya tinggi meningkat, maka hormon estrogennya juga akan meningkat. Kalau kadar estrogennya meningkat, maka seperti tadi saya jelaskan bahwa estrogen tugasnya menyiapkan atau merubah sel, ya. Kalau tadi progesteron kan dia memelihara kehamilan, ya. Tapi kalau estrogen dia merubah sel, jadi dia merubah sel indung telur, ya. Jadi dia selnya dari menjadi matang, ya. Kemudian terjadi ovulasi, kemudian menyiapkan merubah sel payudara tadi, ya, bengkak itu untuk menyiapkan nanti kalau ada kehamilan, sel payudaranya sudah siap untuk memproduksi ASI karena ada air di dalamnya, ya. Dan terakhir merubah dinding rahim, ya. Nah, jadi kalau dinding rahimnya akan menebal, kalau ada pembuahan dia akan lebih menempel di situ lebih kuat, ya. Tapi kalau kemudian tidak ada tadi kehamilan, maka itu akan hilang semua. Ya, tadi yang bengkak dia akan menghilang, kemudian haid muncul, ya. Jadi perdarahan karena tadi lapisan rahimnya akan lepas, ya. Nah, jadi itu hubungannya, ya. Jadi kalau Anda kecapean, Anda stres, ya, maka biasanya nanti akan muncul benjolan-benjolan. Karena tadi hormon estrogen Anda meningkat. Nah, jadi gampang aja. Kalau Anda yang wanita, Anda lihat bahwa oh, haid saya kok terganggu ya hari ini, bulan ini. Ya, jadi kalau misalkan tadinya harusnya sudah jadwalnya haid, ini kok mundur. Nah, itu jangan-jangan Anda dalam kondisi stres tuh. Ya, harus cepat-cepat berubah. Jadi istirahat cukup, handphone malam simpen, ya. Jangan terus ini, ya. Nah, jadi itu yang salah satu yang paling sering, ya. Nah, jadi munculnya nanti adalah fibroadenoma yang paling sering, ya, munculnya. Jadi kalau tadi karena jinak biasanya dia bentuknya padat, ya, waktu pemeriksaan, kemudian permukaannya licin, batasnya tegas, ya, kita bisa menilai tepi-tepinya, ya. Kemudian mobile, ya, kita gerakkan dia mobile. Nah, itu biasanya jinak, ya. Itu kita bisa untuk kita sendiri ya sebagai dokter, oh ini kemungkinannya arahnya jinak, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, piloides tumor. Nah, ini termasuk tumor payudara yang jarang, ya. Jadi dan hanya wanita, ya, gitu. Jadi pria nggak ada nih piloides, ya. Dan dia berasal dari bukan sel tapi jaringan ikat payudara atau fibroepitelial, ya. Nah, jadi biasanya yang tumor piloides ini dia akan muncul bentuknya payudaranya gede, besar, ya. Jadi besar itu bukan seksi, hati-hati loh, ya. Nah, jadi bisa saja dia merupakan kelainan atau tumor piloides, ya. Nah, tapi satu tadi, ya, piloides ini selain dia kita sebut sebagai borderline karena dia ada bisa jinak tapi bisa juga jarang, bisa juga ganas, ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, ya, tidak banyak. Rata-rata atau sebagian besar jinak, ya. Tapi permasalahannya kalau itu satu piloides, ya, maka tindakannya adalah kita harus angkat satu payudara karena seluruh jaringan payudaranya adalah jaringan piloidesnya,
gitu. Jadi kita harus lakukan mastektomi nantinya untuk yang Phyllodes ini. Nah, jadi kembali lagi buat teman-teman yang wanita ya selalu Anda lihat aktivitas haid Anda. Ya, kalau haid Anda terganggu, cepat-cepat Anda harus minta tolong. Maksudnya Anda harus berobat ya. Jangan-jangan nanti munculnya seperti itu. Ya, apalagi kalau dalam silsilah keluarganya sudah ada yang ada tumor payudara atau benjolan payudara, riwayat pernah operasi, mau FAM, mau tumor yang cancer ya. Nah, itu selalu jadi lebih tinggi. Nah, jadi pola hidup Anda harus lebih sehat lagi, ya. Oke. Nah, ini yang kita bilang kalau ganas, ya. Nah, jadi ganas kemudian nanti ada jenis-jenisnya, ya. Jadi yang pertama kita lihat simptomnya, ya. Ini ada 2. Jadi kalau dia masuk dalam invasif ductal karsinoma, ya namanya invasif ductal karsinoma, maka dia ada di saluran duktusnya, ya. Nah, biasanya ini yang nanti kemudian salah satu tandanya yang ini, yang keluar cairan, ya. Jadi ini invasif ductal karsinoma. Nah, pemeriksaannya salah satunya adalah dia ditanya keluar cairan nggak dari puting susunya, ya, dari wet. Selain tanda-tanda yang lain, ya, jadi tanda yang lain juga kita tanya, ya, tetap. Dan kemudian ada satu lagi invasif lobular karsinoma. Nah, jadi kalau lobular itu adalah di kelenjar payudaranya, ya, di lobulus-lobulusnya itu tadi, ya. Nah, dan salah satu yang khas pada lobular karsinoma itu adalah dia bisa loncat. Jadi kalau misalnya pertama dia terjadi di payudara kanan, ya, nanti bisa terjadi benjolan lagi di payudara yang kirinya. Ini yang lobular, ya. Nah, mungkin dulu Anda pernah dengar Angelina Jolie, ya. Nah, jadi Angelina Jolie itu dia cancer, ya, yang lobular ini. Jadi dia diambil satu payudaranya, kemudian dia juga langsung melakukan preemptif, ya, preemptif. Jadi sebelum muncul di payudara sebelahnya diangkat juga, ya. Tapi kan mereka setelah itu ada rekonstruksi, ya, untuk payudaranya. Jadi sebelum muncul besar, ya, artinya di sana di luar akan lebih maju, ya. Jadi nanti bisa saja penanganannya adalah nggak harus diangkat satu payudaranya, gitu, ya. Biasanya subcutaneous mastektomi kita bilang. Nah, ya, tapi setelah itu harus ada penyinaran, kemo segala macam, ya. Nah, jadi ini simptom seperti tadi ya, benjolan, ukuran, konsistensinya. Biasanya kalau pada yang ganas, yaitu keras, permukaannya kasar, karena tadi ingat selnya berusaha keluar, gitu ya. Jadi kayak Anda meraba kerambutan atau kayak meraba durian, gitu ya. Terfiksir, jadi nggak bisa digerakkan, ya. Kemudian ada perubahan bentuk warna tadi, ya, karena ada sumbatan pada pembuluh limfe, ya, di kulit. Perubahan bentuk ukuran payudara, ya, berbentuk nipple, jadi nipple-nya retracted, ketarik ke dalam, ya, karena tadi, ya, ligamentum Cooper-nya itu kedorong di bawah, itu kedorong sehingga dia akan menarik nipple-nya ke bawah, ya. Ada nipple discharge tadi, ya, ada cairan keluar dari puting susu dan nyeri. Nah, jadi nyeri ini tidak selalu pada bahwa itu adalah suatu keganasan, ya. Jadi nyeri tentu saja dia akan muncul kalau satu, ya, jaringannya teregang. Jadi misalkan seperti tadi, ya, pada kelainan yang benign, misalkan pada tadi yang yang besar gitu ya. Nah, binainnya FAM, ya, bisa giant FAM bisa, ya, sehingga dia ada keluhan nyeri karena si kapsulnya teregang, ya. Nah, itu yang membuat nyeri, ya. Jadi nyeri juga kita harus tanya. Nah, biasanya pada yang malignan kalau ada nyeri itu berhubungan dengan nekrosis jaringan, ya. Jadi ada tadi pembuluh darahnya tertekan atau ada infiltrasi ke dalam pembuluh darah sehingga jaringan payudaranya tidak dapat aliran darah. Nah, itu akan menimbulkan nyeri, ya, jadi nekrotis. Nah, kemudian biasanya di atasnya ada ulkus, ya, ada luka. Nah, jadi itu tanda-tanda dari suatu keganasan, ya. Nah, jadi best protection is early detection, ya.
Nah, jadi teman-teman yang wanita terutama ya, ya. Jadi Anda harus rajin melakukan deteksi dini sendiri ya. Jadi pemeriksaan payudara sendiri, sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, jadi pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan pada hari ketiga sampai hari kelima setelah haid. Jadi haid selesai hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima Anda lakukan pemeriksaan ya. Apalagi kalau tadi Anda masuk dalam high risk ya. Jadi misalkan tadi pola hidup Anda ya, dia artinya kerjanya ini sekali ya, workaholic ya, merokok atau minum ya alkohol, atau ada di daerah atau lingkungan yang sekitarnya merokok ya gitu. Nah, jadi Anda harus periksa payudara sendiri ya. Jadi diperiksa setiap hari ketiga sampai hari kelima setelah haid, di mana payudaranya sudah mengempes ya. Nah, cara periksanya Anda bisa cari itu di YouTube banyak ya. Dan juga anjurkan setiap anggota keluarga wanita yang punya tadi resiko tadi ya. Nah, jadi sebagai tenaga calon dokter, maka Anda akan ditanya nanti ya, sehingga Anda sekarang punya jawaban dan Anda bisa menganjurkan pola hidup sehat. Dan buat Anda yang wanita, Anda bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Begitu teraba benjolan ya, begitu teraba secara palpasi, maka benjolannya pasti sudah ukurannya di atas 1 cm ya. Nah, jadi langsung ke dokter ya, nanti akan diperiksa untuk USG untuk melihat ada benjolan-benjolan yang kecil nggak yang lain ya. Nah, jadi itu. Dan jangan takut, jadi selalu jangan takut untuk kalau dilakukan tindakan operasi ya, walaupun itu suatu kejahatan, maka penanganannya akan lebih mudah dibandingkan kita ukurannya sudah besar ya, penanganannya lebih sulit, operasinya juga lebih sulit. Nah, jadi kalau operasi pada payudara nanti ada yang namanya, pada tumor yang ganas ada yang namanya operasi yang radikal ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kemudian yang penting pada kanker payudara ya, maka yang penting nanti kita harus melakukan staging ya. Nah, jadi kalau Anda ini lihat ya, staging ya rata-rata. Jadi stagingnya yang pertama adalah ukuran ya, ukuran. Jadi kalau biasanya kita sebutkan sebagai TNM ya. T itu adalah ukuran tumor atau tumornya berapa ya. Kemudian N itu adalah nodus ya, nodus itu adalah berapa kelenjar getah bening di ketiak yang kita raba ya. Dan M adalah metastasis ya. Jadi M ini kalau dia terutama untuk yang ganas ya. Jadi kalau ganas kita metastasis biasanya kemana saja ya. Jadi nanti ada ke hati, ke paru ya, kemudian ke tulang. Itu yang paling sering ya metastasisnya. Ke otak jarang ya. Tapi yang paling sering adalah ke hati, ke paru, ya, ke tulang. Nah, kemudian jadi kalau sudah ada metastasis kita lihat ya. Kalau sudah ada metastasis, maka stagingnya langsung 4. Ya, stagingnya 4. Nah, jadi ini juga nanti pada penanganan breast cancer atau cancer yang lain secara keseluruhan, maka kalau stagingnya 4 artinya penanganannya sudah masuk bukan kuratif lagi ya, karena sudah menyebar. Nah, jadi kalau yang dilakukan adalah penanganannya adalah paliatif namanya. Paliatif itu kita memberikan terapi tapi tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup. Beda ya. Jadi kalau kita menyembuhkan atau kuratif itu tumornya kita angkat selesai. Ya. Tapi kalau ini paliatif adalah terapinya untuk memperbaiki kualitas hidup. Contoh tadi ya, tumornya diangkat nggak pada payudara? Tetap tumornya payudara diangkat. Dan pada kanker payudara, maka jaringan payudara yang lain itu dianggap sebagai suatu tumor primer. Ya, karena jaringannya pasti akan sudah berisi dari sel kanker payudara
operasinya pertama dilakukan adalah mastektomi, ya. Nah, jadi kita akan bahas mastektomi, ya, yang radikal mastektomi, ya. Nah, jadi perbedaannya apa? Ya, diangkat seluruh jaringan payudaranya, ya. Selain itu, nipple areola kompleks di atas tumornya, ya. Jadi ini ada benjolan. Selain benjolannya, diangkat seluruh jaringan payudara, kemudian kulit di atas benjolan, dan nipple areola kompleks. Ya. Jadi daerah areola dan nipple itu harus diangkat. Ya. Ditambah dengan diangkat kelenjar getah bening. Ya. Nah, itu kita bilang sebagai tindakan radikal. Nah, radikalnya kalau ada yang dulu radikal ditambah otot pectoralis yang ada di bawah payudara itu akan diangkat. Ya, makanya namanya radikal. Ya. Nah, jadi ini stagingnya, ya. Jadi kurang dari 20 mm, ya. 20 sampai 50 mm, ya. Jadi sekitar 2 sampai 5 cm, ya. Nah, ini staging 2B juga 2 sampai 5 cm atau ini lebih dari 5 cm, ya. Kemudian 3A ini juga kurang masih 5 cm, ya, tapi sudah ada nodus. Nah, ini ya. Jadi dia sudah ada N2 itu sudah lihat berarti sudah ada 4 sampai 9 kelenjar getah beningnya, ya, yang positif di ketiak. Nah, kemudian ini semua. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di staging 3A sampai 3B, ya. Nah, kalau udah 3B berarti sudah menempel ke dinding dada atau menempel pada kulit. Jadi sudah ada ulkus, sudah ada nipple retracted nipple, ya. Nah, itu berarti kita sudah masukkan T-nya adalah T3, ya. Nah, kemudian yang lain, ya, 3C semua ukuran tapi kelenjar getah beningnya sudah teridentifikasi kurang dari 10, ya, yang positif. Ya, sedangkan kalau sudah ada metastasis, misalkan sudah ditemukan ada nodul di hepar atau ada nodul di paru, berarti itu kita sebut sebagai sudah stage 4 atau stage late, ya. Jadi sudah lanjut, ya, stage-nya, ya. Nah, jadi itu kira-kira, ya. Nanti ini yang perlu teman-teman ketahui, ya, waktu memeriksa. Kira-kira ada di mana dia? Ya, jadi nanti Anda bisa membaca buku kalau yang Indonesia yaitu dari Perhimpunan Bedah Onkologi, ya, Pak Boy. Ya, jadi ya, nanti Perhimpunan Bedah Onkologi Indonesia itu mereka mengeluarkan buku panduan. Ya, selain tumor dari payudara juga ada untuk tiroid, ya. Nah, jadi itu panduan-panduannya ada di situ, ya. Oke. Nah, jadi ini metastasis, ya, yang kalau dia berkembang dari getah bening, maka dia akan menyebar ke aksila tadi dan paru, ya. Jadi penyebaran di paru itu akibat dari getah bening. Sedangkan pada hepar dan tulang itu penyebarannya melalui darah, ya. Nah, jadi ini memang makanya kalau hasil biasanya kita lakukan, ya, benjolan yang kecil kita lakukan lumpektomi, nanti operasinya diangkat hanya benjolannya saja, kirim ke laboratorium patologi anatomi. Kemudian nanti hasilnya kalau ternyata itu PAM berarti selesai. Tapi kalau begitu hasilnya suatu cancer atau keganasan, maka lanjutannya adalah kita kirim ke bedah tumor, ya, untuk mendapatkan terapi lanjutan, ya, gitu. Nah, di bedah tumor biasanya akan dicari pertama adalah metastasisnya kemana, ya. Nah, jadi kalau misalkan pada payudara ukurannya sudah 3 cm lebih, ya, benjolannya itu udah ukuran 3 cm lebih dan itu suatu keganasan, maka kita sudah menduga sudah ada metastasis, ya. Selnya pasti sudah ada yang keluar. Nah, kan kita nggak bisa, walaupun operasi kita nggak bisa lihat secara kasat mata kan sel tumornya. Nah, jadi harus dicari semua tempat ini. Jadi aksila, paru, jadi ronsen toraks, kemudian USG untuk hepar, ya. Dan tulang biasanya kita lakukan kalau ada keluhan, ya, atau kita lakukan bone survey namanya. Ya, jadi misalkan pasiennya ngeluh, dok ini kok tungkai saya kok kalau jalan sakit gitu, ya. Nah, biasanya kita minta bone survey, ya. Jadi kita minta foto dari tulang tungkainya misalkan, ya. Di situ ada kelainan yang mengarah kepada metastasis apa bukan.
Ya, jadi ini 4 daerah yang biasanya akan pada payudara akan didatangi, ya, maksudnya penyebarannya arah ke situ. Ya. Nah, jadi penanganannya pertama biopsi. Ya, tadi kan kita harus tahu hasil PA-nya, ya, patologi anatominya. Jadi yang pertama biopsi itu bisa menggunakan jarum halus, ya. Jadi jarum halus itu seperti jarum ditusukkan aja ke benjolannya, ya, gitu. Tapi ini ada keuntungan, ada kekurangannya, ya. Pada jarum halus satu, ya, keuntungannya ya kita nggak perlu operasi, ya. Jadi kita bisa lakukan di poliklinik, ya, kita lakukan di rusik dimasukkan, ya. Nah, biasanya dalam satu benjolan ini ada 3 tempat yang kita tusuk, ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih karena kita nggak tahu tempatnya, maka hasilnya bisa saja waktu kita tusuk nggak kena, ya. Jadi bisa saja false negatif, ya, hasilnya. Itu yang pertama kekurangannya, ya. Keruan yang lain adalah apabila sudah kita tusuk, ya, dan ternyata ini suatu benjolan yang ganas, ya, maka kita sama saja membuka kapsulnya. Jadi bekas jalur jarumnya itu waktu ditarik, ya, sel di dalam itu akan ikut keluar. Nah, sehingga sudah terjadi penyebaran lokal. Sehingga stagingnya bisa gara-gara tindakan kita jadi naik tuh stagingnya, ya. Nah, itu jarum halus pertama, ya. Yang kedua, biopsi incisi. Jadi biopsi incisi adalah kita mengambil sebagian dari benjolannya atau tumornya. Ya, biasanya biopsi incisi itu kalau kita sudah lihat datang, ya, payudaranya sudah jelas nih ke arah keganasannya sudah jelas, ya. Maksudnya tadi ada luka, ada piodo orang, ya. Kemudian waktu kita terfiksasi, kita raba keras, gitu, ya. Nah, jadi kemungkinan dugaan kuatnya sudah arahnya ke arah yang ganas. Nah, biasanya karena kalau kita lakukan operasi, nanti operasinya 2 kali, ya. Nanti mastektominya yang penting. Nah, jadi kita butuh sampel untuk memastikan bahwa ini keganasan dan tipenya yang mana. Ya, jadi tipe dari keganasannya mana. Nah, biasanya kita ambil dari payudara, dari benjolan, ya paling kita ambil sedikit, ya, kita ini biopsi incisi biasanya, ya. Nah, jadi hasilnya kita bisa dapatkan, ya. Kemudian setelah nanti keluar hasil PA-nya, berarti pasiennya bisa kita rujuk, ya. Karena sekarang nggak mungkin merujuk pasien ke bedah tumor kalau tidak ada hasil PA-nya, ya. Apalagi BPJS, ya, gitu. Nah, kemudian baru biopsi eksisi, ya. Jadi biopsi eksisi ini kita mengambil seluruh benjolan beserta sedikit jaringan di sekitarnya, ya. Kalau kita ingat definisi dari eksisi adalah mengambil seluruh benjolannya beserta jaringan sehat sekitarnya, ya. Jadi sebagian jaringan sehat sekitarnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kalau pada payudara tindakannya nanti namanya lumpectomy, ya. Lump itu kan benjolan, ya. Jadi lumpectomy. Jadi mengangkat benjolan beserta jaringan sekitarnya, ya. Nah, ini biasanya kalau kita temukan, kita belum tahu, ya, hasil USG-nya sekitar 3 cm, 2 cm gitu, ya. Nah, berarti yang kita angkat adalah kita ambil benjolannya saja, ya. Nah, tapi kemudian kalau kemudian hasilnya ganas, ya, hasilnya ganas, maka kemudian tindakan lanjutannya ya dilanjutkan dengan tindakan mastektomi tadi, ya. Berarti kita harus mengangkat seluruh jaringan payudaranya, ya. Nah, kalau kita bilang radikal mastektomi, jadi ini, ya, yang kita bilang radikal mastektomi, mengangkat seluruh jaringan payudara. Jadi semua tadi yang di anatomi itu, ya, jaringan lemak di bawah kulit yang di dalam anatomi bagian dari payudara, batas-batas itu kita ambil semua, ya, beserta semuanya sampai kemudian kulit di atas tumor dan nipple area kompleks, ya, kemudian kelenjar getah bening, nah, di aksilanya. Jadi kalau misalkan teraba ada kelenjar getah bening, kita ambil.
di aksilanya, dan sampai di fascia, ya, fascia musculus pectoralis majoris, atau sampai musculus pectoralis majornya diangkat kalau ternyata memang sudah ada infiltrasi ke daerah dinding dada, ya. Jadi makanya namanya radikal, ya. Jadi kalau MRM, radikal mastektomi, ya. Nah, kalau yang ini kita sebut MRM atau modified radical mastectomy. Ini supaya Anda tahu aja, ya. Jadi kalau modified biasanya benjolannya kita masih raba, ya. Oh, ini tidak sampai infiltrasi ke otot dinding dada. Nah, jadi ini yang bisa kita fascia itu, jadi pectoralis major itu ada fascianya, nah. Fascianya yang kita angkat, gitu ya. Jadi ototnya dipertahankan dengan harapan fascia itu dia sudah sebagai barier, ya. Dengan begitu kita anggap bahwa ini bersih, ya. Tapi kalau misalkan si tumornya ukurannya 2 cm, karena ingat pada lumpektomi, ya, jadi mengangkat seluruh benjolan, ya, beserta 2 cm jaringan sekitarnya, gitu loh, ya. Jadi ketebalan jaringan normalnya itu sekitar 2 cm, ya. Jadi kalau misalkan tumornya menempel pada fascia atau dinding dada, maka ya kita tidak mencapai keberhasilan, ya. Jadi harus kita angkat semua sampai pectoralis majornya. Jadi yang ditinggalkan adalah pectoralis minor, ya. Nah, otomatis setelah itu biasanya muncul tuh yang, karena kan aksila ini sebagai daerah transit selain dari payudara, dari daerah lengan, ya. Jadi makanya kalau yang sudah ukurannya besar, kemudian sampai diambil kelenjar-kelenjar aksilanya banyak, ya, sehingga terjadi kecacatan pasiennya itu di daerah aksila. Nah, biasanya aliran limfe di daerah lengan akan terhambat, ya. Nah, jadi itu harus butuh lagi nanti fisioterapi, ya. Harus kita tekan pakai pressing garment, ya, supaya aliran dari limfe di lengannya itu bisa lancar. Jadi nggak udem, ya, nggak udem. Oke, saya rasa itu, ya. Nah, nanti Anda bisa perdalam lagi dengan membaca, ya, lebih lanjut. Nah, jadi caranya untuk mengetahui lebih ini, Anda bisa mendownload atau mencari tadi dari buku dari bedah tumor, ya, Perhimpunan Bedah Tumor Indonesia, ya. Nah, jadi bedah onkologi. Itu udah ada tuh, ya, bentuknya PDF. Teman-teman kalian yang dulu waktu itu pernah sudah ini, coba nanti dicari, nah, sehingga di situ Anda bisa, di situ isi tentang selain payudara juga ada tumor tiroid, ya, kemudian parotis, soft tissue tumor, ya, gitu. Jadi Anda untuk mendalami itu sudah lengkap, ya. Oke, ada yang mau ditanya barangkali? Izin bertanya, Dok. Ya, monggo. Kalau misalkan benjolannya itu di ketiak, Dok, nah itu dapat dikatakan sebagai CA atau limfoma, ya, Dok? Atau bagaimana, Dok? Nah, jadi benjolan di ketiak, ya, kita lihat, ya, satu, ya, kembali area-areanya tadi, batas-batasnya tadi, ya. Ini benjolannya ada di payudara atau di aksila, ya. Nah, jadi kalau di payudara, yang di ketiak itu, dekat ketiak, biasanya muncul bisa suatu tumor, bisa juga tadi yang payudara tambahan tadi, ya, aksesorius, ya. Nah, jadi kalau payudara tambahan, untuk memastikan itu, ya, maka kita harus melakukan pemeriksaan USG biasanya. Nah, jadi dengan pemeriksaan USG nanti dari radiologi akan bisa terlihat, oh, ini jaringan payudara tambahan atau bukan, ya, gitu. Nah, kemudian kalau bukan jaringan payudara, ya, atau bukan tumor di payudara, berarti masaknya dari daerah ketiak. Nah, jadi kalau dari ketiak yang bisa membesar adalah kelenjar getah bening, ya. Jadi kelenjar getah bening ini bisa membesar. Nah, jadi artinya nanti diagnosisnya kalau memang itu suatu kelenjar getah bening, ya, limfadenopati, ya, pembesaran dari kelenjar getah bening. Tapi kalau kemudian memang nanti hasil dari USG-nya, oh, ini suatu
kelenjar payudara tambahan, ya, maka ya kita biasanya mama abrans atau tadi mama accessorius gitu, ya. Nah, jadi kalau itu suatu memang benjolan, ya kita masukkan sebagai tumor payudara, ya, gitu. Nah, jadi mau jinak atau ganas Anda bisa tambahkan, ya. Nah, itu buat Anda diagnosis itu udah cukup, ya. Kemudian tinggal, oke, berarti kalau kayak gitu Anda lakukan konsul, ya, ke bedah, ya. Kirim pasiennya konsul ke bedah. Nah, saran saya, ya, supaya aman, ya, maksudnya supaya aman, ya. Anda bekerja nanti sebagai dokter umum itu ada panduannya, ya, ada batasan-batasan, ya. Nah, nanti Anda coba Anda lihat di panduan atau daftar kompetensi dokter Indonesia, ya. Nah, di situ sampai di mana Anda boleh melakukan. Jadi seperti tadi misalkan biopsi, ya, untuk melakukan biopsi di payudara, apakah Anda boleh melakukan itu, ya, atau memang harus dikonsul. Kalau Anda boleh, Anda kerjakan, ya. Artinya gini, artinya kalau kemudian tadi misalkan Anda praktek pribadi kan, ya, kemudian Anda kalau seperti itu Anda boleh saja meminta USG kan ke rumah sakit misalkan atau ke laboratorium yang ada radiologinya, ya. Nah, kemudian setelah Anda tahu hasilnya, oh ternyata ini bukan kelainan payudara, ya. Suspeknya di situ curiganya lipoma misalkan, ya. Jadi kelainan pada kulitnya kan kalau gitu. Nah, kalau pada kulitnya kan Anda boleh mengerjakan, ya. Jadi soft tissue tumor yang superficial Anda boleh mengerjakan, ya. Nah, tapi kalau itu sudah disebutkan sebagai memang kelainan benjolan dari kelenjar payudaranya, ya. Nah, jadi lebih baik Anda konsul gitu. Itu kira-kira, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada? Yang wanita nggak ada yang nanya nih. Izin bertanya, Dok. Oh ya, oke, yuk. Nah, Kalau nyeri dari pseudoadenoma atau fibrokistik itu menyebar nggak, Dok? enggak. Nah, yang fibroadenoma tuh nggak ada nyeri. Oke. Jadi yang fibroadenoma dia ya karena dia cuma di situ aja. Kecuali tadi ya kalau sudah gede banget ukurannya. Dan biasanya ukuran yang membuat nyeri itu kalau udah 6 cm lebih, ya. Nah, baru tuh itu akan membuat nyeri, ya, karena sudah teregang. Tapi kalau yang lebih nyeri justru yang fibrokistik, ya. Nah, jadi kalau fibrokistik nyerinya tuh karena apa? Mau head itu, ya. Jadi nyerinya pada saat dia mau head, kemudian payudaranya bengkak itu, nah nyerinya di situ, gitu. Nah, tapi biasanya nyerinya tidak khas bahwa di daerah tertentu, ya. Tapi biasanya kalau ada kistanya, fibrokistiknya itu yang nyeri, lebih nyeri, gitu. Nah, jadi memang yang paling khas itu kalau dia, oh kok kalau pas mau head, pas waktu payudaranya bengkak, Anda merasa bahwa oh payudara saya yang sebelah ini kok bengkak ya, gitu. Dan ada nyeri, gitu, ya. Nah, jadi itu yang nanti Anda bisa lakukan lanjutannya adalah ya USG aja, kita USG, ya. Nanti biasanya dari USG itu kelihatan, gitu. Itu kira-kira. Baik, Dok. Terima kasih. Kalau yang tadi biasanya mulai menyebar ke arah aksila itu, Dok, yang KGB-nya, itu biasanya nyerinya gimana ya, Dok? Kalau yang ganas ya, Iya. nggak ada ininya, tidak ada. Nah, makanya bedanya kalau misalkan lymphadenitis, ya, jadi infeksi pada kelenjar getah bening di ketiak itu juga bisa. Nah, itu berbedanya dengan tumor yang cancer, dia justru pada yang cancer nggak nyeri di ketiaknya, ya. Jadi pada yang lymphadenitis karena itis ada infeksi, nah itu biasanya nyeri, ya, benjolan di ketiaknya nyeri, gitu. Nah, jadi itu yang apa kira-kira kita melihat ininya, ya, apa itu dari pengalaman. Nah, tadi tetap kita lakukan, makanya selalu kita mintakan pemeriksaan tambahan setelah kita periksa sendiri, ya. Jadi jangan bergantung sama pemeriksaan tambahan, ya. Jadi kita tetap memeriksa, lakukan palpasi tadi, ya, lihat ada ukuran bla bla segala macam dan nyeri. Kalau yang tumor biasanya justru enggak, gitu kira-kira. Baik, Dok. Terima kasih. Oke, ada yang lain?
Tidak ada? Oke ya. Jadi kalau itu nanti silakan Anda tadi ya cari buku yang dari Perhimpunan Dokter Bedah Onkologi Indonesia ya. Nah, di situ itu lebih lengkap ya ininya. Jadi nanti Anda bisa untuk menambah pengetahuan ya. Jadi itu lebih maksudnya buat Anda pegangan suatu ketika nanti Anda kerja di waktu internship, waktu Anda kerja itu apa? Duh, ini pasiennya kok arahnya ke benjolan payudara ya gitu. Nah, jadi Anda bisa ulang-ulang lagi gitu. Ya. Oke. Ada yang masih mau ditanyakan? Izin dok, Ya. mau bertanya mengenai pemakaian bra yang terlalu ketat itu apakah bisa menjadi salah satu faktor terkenanya tumor payudara, dok? Jadi kalau bra-nya terlalu ketat sebenarnya enggak ya gitu. Cuman kan artinya gini. Jadi kalau bra-nya itu terlalu ketat maka masalahnya adalah sirkulasi darahnya terganggu ya. Nah, kalau untuk yang tumor ya masalah seperti misalkan tumor ganas segala macam sih enggak ya. Tapi pada kelainan yang lipoma ya, jadi kelainan yang lipoma itu justru memang lipoma itu jinak ya, tapi dia justru bertambah besar kalau kita utik-utik ya, atau biasanya karena lipoma munculnya pada daerah-daerah yang ketekan ya, jadi di punggung segala macam. Nah, jadi payudaranya mungkin enggak, tapi punggungnya mungkin kalau ada lipoma dia akan lebih cepat membesar karena dia akan bertambah besar kalau sirkulasi darahnya terganggu gitu. Jadi kalau untuk payudara sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Cuman kan apa ya, Anda disarankan kalau nggak salah kalau malam tidur nggak boleh pakai bra kan gitu. Ya kalau mau sehat ya gitu. Cuman kan kadang kalau nggak biasa ya orang kita kan agak susah ya gitu. Nah, jadi kalau hasil penelitiannya memang apa ya? Jadi kalau dia dilepas pada saat tidur, ya itu atau berhubungan dengan sirkulasi darah aja sebenarnya. Itu aja sih. Baik, terima kasih dok. Ya, oke. Nah, ada lagi yang lain? Ayo. Mumpung. Mumpung. Oke. Yakin? Gak ada yang nanya lagi? Ya udah. Oke ya. Jadi kalau tidak ada yang nanya lagi, ya mudah-mudahan ini ya cukup memberikan penjelasan. Saya inginnya cuman yang penting Anda bisa menjelaskan itu. Jadi ini bukan cuma untuk ujian ya, tapi Anda bisa menjelaskan itu ke orang awam ya. Jadi kalau ada teman, saudara yang bertanya ya, jadi Anda bisa menjelaskan dengan baik ya. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa benjolan di payudara itu apa ya. Jadi artinya arahkan untuk mendapatkan konsultasi ke dokter bedah ya untuk memastikan bahwa ini benjolannya apa. Nanti mau dilakukan operasi atau tidak tujuannya untuk memperjelas gitu ya. Jadi kalau saya biasanya selalu bilang bahwa ya ibu mau dioperasinya kalau pas sudah kapan, saya bilang gitu ya. Ya kalau ini dok kalau udah apa besar banget gitu misalkan ya. Nah, ya saya jelaskan bahwa Bu, ini kalau benjolannya ukuran 10 cm dengan benjolan ukuran 3 cm, maka perawatannya lebih gampang yang 3 cm. Sayatannya juga nggak banyak. Tapi kalau udah 10 cm kan udah hampir proporsional dengan payudaranya sudah hampir tengahnya misalkan ya. Nah, jadi artinya kalaupun itu jinak ya dengan ukuran yang 10 cm itu pasti akan merubah kontur atau merubah bentuk payudaranya gitu. Nah, terus selama nunggu dari ukuran 3 cm sampai 10 cm itu misalkan butuh setahun. Ibu mau setiap malam ibu kebayang bahwa ini ganjil, ini jinak apa ganas, jinak apa ganas. Terus tiap malam seperti itu. Nanti malah dapat penyakit lain lagi, dapat dispepsi lah, dapat depresi lah gitu. Kayak bilang gitu ya. Jadi pastikan, maksudnya tujuan kita adalah memastikan ya, sebisa mungkin tadi ya, dalam ukuran yang kecil kita sudah bisa memastikan bahwa ini apa. Ya, apalagi sekarang BPJS sudah menanggung semua operasi itu. Ya, jadi kalau dulu mungkin masalah biaya. Nah, sekarang biayanya kan sudah tertanggung. Ditanggulangi oleh BPJS ya. Jadi artinya
saya ingin teman-teman itu adik-adik ini nanti pas waktu menjadi dokter Anda sudah tahu, oh saya harus ngomong apa gitu, ya. Jadi gitu ya, sob ilmu tetap nanti ditambahkan dari ilmu lain boleh ya. Nah, jadi harapannya bahwa setiap kali kita ketemu pasien bahwa berikan yang terbaik buat pasien kita, ya. Oke, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sale-sale KT, maafin ya. Ya, oke ya. Baik ya. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok. kasih banyak. Mari Dok. sama ya. Oke. Saya izin pamit ya. Iya dok, terima kasih Ya, dok. materinya sudah saya kasih ke Terima kasih Mbak banyak, Lia ya. Dok. Nanti kalau Sehat Anda selalu, Dok. ini bisa minta ke Mbak Lia ya. Oke.